Yang nampak oleh mata tidak selalu sama dengan apa yang di dalam hati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah menjadi kebiasaan kita manusia. Kita ini selalu peduli kepada yang namanya penampilan. Apalagi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ini dijadwalkan ketemu dengan Bapak Wali Kota, saya pikir kita akan seminggu sebelumnya aja kita udah setel dulu mau pakai baju apa, kira-kira nanti sepatunya seperti apa. Pokoknya semuanya itu sudah kita memperhatikan penampilan. Itu sesuatu yang manusiawi. Di sisi lain, kita juga atau manusia itu juga sering memberikan penilaian kepada orang lain. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa seorang manusia hanya membutuhkan 3 detik untuk menilai orang lain. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan seseorang, lalu melihat dia, hanya butuh waktu 3 detik. Wah, kayaknya orangnya sombong. Kalau kita ketemu dengan orang, kita melihat orangnya, wah, kayaknya orangnya ini susah dimengerti. Kita hanya butuh 3 detik untuk menilai orang lain. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bagaimana seorang nabi pun yang bernama Nabi Samuel, itu dia juga sempat atau bahkan dia pernah salah di dalam menilai penampilan. Waktu itu orang Israel masih punya raja, namanya itu Raja Saul. Raja pertama orang Israel itu adalah Raja Saul. Karena orang Israel melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka ini sudah punya raja, mereka belum punya raja. Maka kemudian mereka minta kepada Tuhan supaya mereka juga dikasih raja. Maka kemudian lewat undian, maka yang terpilih menjadi raja itu adalah Raja Saul. Tetapi Saul ini kemudian ditolak menjadi raja karena suatu ketika Tuhan bilang kepada Saul, Saul engkau harus menumpas orang Amalek, dan raja-rajanya pun harus ditumpas, dan jangan mengambil harta milik mereka. Maka Saul kemudian berangkat memerangi suku Amalek atau bangsa Amalek. Tetapi begitu mereka memerangi bangsa Amalek, itu Saul tidak menjalankan perintah Tuhan. Itu Raja Agag itu tidak ditumpas, tapi justru ditawan. Yang kedua, Tuhan juga larang mereka mengambil segala harta milik atau harta benda orang Amalek. Tetapi ketika Saul dan pasukan Israel itu mereka menyerang orang Amalek, begitu mereka menumpas orang Amalek itu, mereka bilang, loh kok orang Amalek ini punya kambing kok gemuk-gemuk, ini orang Amalek dombanya kok gemuk-gemuk. Maka kemudian mereka membawa hasil jarahan itu. Tapi Tuhan sudah bilang di awal, tidak boleh ambil, tapi mereka ambil. Maka Tuhan kemudian menolak Saul menjadi raja karena Saul tidak patuh kepada Tuhan. Tuhan atau Israel membutuhkan seorang raja baru. Maka kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi kau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak yang telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan katakan kepada Samuel, Samuel engkau harus pergi ke Bethlehem. Itulah sebabnya dibilang Bethlehem itu kota Daud, Bapak Ibu. Karena Daud berasal dari Bethlehem, kota damai. Samuel diutus kepada keluarga Isai di Bethlehem dan dikatakan bahwa akan dipilih dari salah seorang anak laki-lakinya. Maka kemudian Samuel berangkat ke sana, lalu kemudian dia bertemu dengan keluarga Isai. Maka kemudian disuruh satu persatu anak Isai ini lewat. Dan yang pertama lewat itu adalah yang anak yang paling besar, namanya itu Eliab. Ketika Eliab lewat, Samuel melihat ini penampilannya ini gagah, tinggi, besar, gagah, ganteng, tegap, tidak kerempeng gitu. Maka kemudian Samuel berpikir bahwa ini adalah pemimpin atau ini adalah raja yang cocok untuk Israel.
jadi pemimpin itu kalau bisa ganteng-ganteng Bapak Ibu. Kan gitu Bapak Ibu ya. Tegap-tegap. Makanya Presiden kita Pak Jokowi sering dinyak orang. Karena kurang gagah Bapak Ibu ya. Kan sering begitu. Jadi ketika Samuel berpikir dalam hatinya bahwa ketika Eliab lewat bahwa ini adalah seorang pemimpin, ini adalah calon raja, maka kemudian Tuhan itu menegur Samuel. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya adalah bahwa apa yang dilihat oleh mata kita itu belum tentu adalah sebuah kebaikan. Ketika kita melihat seseorang itu adalah orang yang baik, itu baru penglihatan mata. Tapi belum tentu, karena yang menentukan itu adalah hatinya. Karena manusia yang seutuhnya itu tidak berbicara mengenai penampilan fisik, tetapi manusia yang seutuhnya itu berbicara mengenai hati. Amin Bapak Ibu. Ketika kita berbicara menjadi seorang anak Tuhan, ketika kita berbicara mengenai orang yang menjadi pengikut Kristus, kita tidak sedang berbicara mengenai penampilan. Bajunya semahal apa, sepatunya semahal apa, tasnya branded atau tidak. Tidak seperti itu. Tetapi kita sedang berbicara mengenai hati. Bagaimana seorang yang percaya kepada Yesus, dia harus memiliki hati atau berkarakter seperti Yesus. Amin. Hari ini kita akan melihat dua hal Bapak Ibu yang berkenaan dengan bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, penampilan luar sering menipu. Penampilan luar itu sering menipu mata kita. Artinya apa yang dilihat mata itu belum tentu jaminan. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, Tuhan menegur Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kalau dilihat secara manusia Bapak Ibu, apa yang di benak atau di pikirannya Samuel itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi. Ketika membutuhkan seorang raja, tentulah yang dipikirkan itu adalah bahwa seorang raja yang menjadi pemimpin Israel ini haruslah menjadi orang yang gagah, berani, tegas, penampilannya bagus. Karena ini menjadi mewakili dari semua orang Israel. Jadi wajar ketika Eliab lewat, Samuel berpikir dalam hatinya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wajar Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Karena orang Israel sudah pernah punya pengalaman pilih raja yang ganteng tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan Alkitab kita di 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 ayat yang kedua. 1 Samuel 9 ayat 2. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, 1 Samuel 9. Untuk ke belakang beberapa pasal saja. 1 Samuel 9 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang yang sebangsa. Jadi raja pertama mereka itu Raja Saul, itu dikatakan tidak ada yang seelok parasnya, tidak ada yang lebih ganteng dari Saul, tinggi elok pula parasnya. Tidak jaminan, karena apa yang nampak dari mata seringkali itu tidak mewakili atau tidak merepresentasikan apa yang ada di dalam hati. Orang bisa saja tiap hari berkata puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, tapi di hatinya belum tentu dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Malah terkadang itu sekarang itu nyebut Tuhan itu jadi latah Bapak Ibu. Nyebut Yesus itu latah.
Lah orang mau jatuh sekarang bilang, Tuhan Yesus. Kan gitu Bapak Ibu ya. Mau jatuh, Tuhan Yesus. Kan gitu. Orang sekarang nyebut Yesus itu malah rata. Orang yang tiap hari bicara tentang kekudusan, belum tentu hidup kudus, Bapak Ibu. Orang yang tiap hari bicara mengenai berkat, belum tentu diberkati, Bapak Ibu. Karena apa yang nampak dari luar itu bukan menjadi jaminan, atau itu bukan menjadi standar. Penampilan itu penting, Bapak Ibu. Kita pun memang harus memperhatikan penampilan, tetapi bukan itu yang utama. Tapi bagaimana kita memiliki atau menjadi orang yang berkarakter Kristus. Di ibadah pertama tadi saya mengatakan, beda kekristenan di Sumatera dengan di Jawa itu hanya masalah penampilan. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan berkunjung ke Sumatera, mulai dari Lampung sampai ke Medan sana, Bapak Ibu, kalau bicara kekristenan hari Minggu begini, Bapak Ibu, itu semua itu orang pakaiannya mahal-mahal semua. Kalau ada cincinnya 5, semua cincinnya dipakai. Kalau ada cincinnya 10, semua jarinya bercincin. Kalau ada kalungnya sebesar cangkir, kalungnya juga dipakai. Penampilan, Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau orang di Sumatera itu penyembahan itu tangannya nggak jelas. Tergantung mana jarinya yang berat. Kalau biasa Bapak Ibu penyembahan, tangan mana yang diangkat? Tangan kanan ya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Di Sumatera enggak gitu. Mana yang pakai cincin? Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Wah, berliannya yang nampak, Bapak Ibu, cincinnya yang nampak. Jadi kalau Tesi, pelawak Sri Mulat, kemana-mana, kalau tampil, semua jarinya pakai batu akik, Bapak Ibu. Kalau di Sumatera bilang itu udah biasa, Bapak Ibu. Bedanya Tesi pecinta batu akik, di Sumatera pecinta emas berlian. Penampilan, Bapak Ibu. Penampilan itu sering menipu. Penampilan itu tidak bisa dijadikan standar. Makanya ketika Saul pertama sekali menjadi seorang raja, dia itu diutamakan penampilan. Tapi penampilan ini justru tidak menjadi jaminan bagi orang Israel ketika dipimpin oleh orang yang parasnya elok, ketika dipimpin orang yang secara postur tubuh itu ideal dan tinggi, itu tidak jaminan dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena bicara takut akan Tuhan tidak bicara mengenai penampilan, tetapi bicara mengenai hati. Wajah buruk belum tentu hatinya buruk, tapi menjadi sesuatu yang sangat tragis. Sudah buruk rupa, buruk pula hatinya. Kan itu, Bapak Ibu. Wajah buruk tidak menjadi ukuran hatinya buruk, tapi sangat tragis atau sangat menyedihkan kalau sudah wajahnya buruk, hatinya buruk lagi. Apalagi yang mau diandalkan, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang tulus itu kunci untuk dipakai Tuhan. Hati yang tulus kunci utama kita dipakai Tuhan. Mari kita perhatikan 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Pada saat Tuhan katakan kepada Samuel, engkau harus berangkat ke Bethlehem dan kemudian menguduskan keluarga Isai, karena
salah seorang dari anak Isai ini akan dipilih menjadi raja atas Israel. Maka kemudian Isai menyuruh 7 orang anaknya. Itu lewat satu persatu di depan Samuel. Tapi 7-7-nya itu tidak ada yang cocok di hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada yang 7 ini. Samuel mikir, saya disuruh kepada keluarganya Isai. Katanya, kata Tuhan, itu 1 orang anaknya ini akan dipilih jadi raja. Tapi udah lewat semua anaknya, kok gak ada yang Tuhan cocok. Maka kemudian Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Lalu Isai bilang, sebenarnya masih ada 1 lagi, anak saya yang paling bungsu, tapi gak masuk hitungan. Karena apa? Parasnya pun masih kemerah-merahan, gak bisa diandalkan. Makanya saya suruh pulang, saya suruh berangkat gembalakan kambing domba. Saya hanya mikir begini Bapak Ibu, ketika kabar itu sampai kepada keluarga Isai, Isai sebagai bapak dapat berita bahwa salah seorang dari anaknya itu akan dipilih menjadi raja. Isai bilang kepada anaknya, nah besok itu Nabi Samuel datang, akan pilih salah seorang dari kalian menjadi raja. Tapi khusus untukmu Daud, kamu ini kan masih kecil, masih kemerah-merahan. Kamu nggak usah ikut besok. Kamu besok berangkat aja gembalakan kambing domba kita itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita di posisi Daud, ketika semua saudara kita berangkat ke pesta atau kepada upacara, tapi kita dikatakan tidak layak, engkau tidak boleh ikut, engkau pergi saja ke ladang, gembalakan domba-domba. Gimana hati kita Bapak Ibu? Andaikan itu mungkin kita Bapak Ibu, kita memang berangkat mengembalakan kambing domba, tapi semua domba itu kita pukulin. Ini seabang-abang saya disuruh ikut ke upacara, saya kok tidak. Pasti itu kambing domba dipukulin semua Bapak Ibu. Tapi Daud tidak melakukan itu Bapak Ibu. Dia tetap melakukan apa kata orang tuanya. Dia turut kepada perintah papanya. Karena Daud memiliki hati yang tulus. Dia tidak pernah berpikiran jelek kepada ayahnya. Dia tidak pernah berpikiran sesuatu yang buruk kepada ayahnya. Sekalipun itu terasa tidak adil Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sering diperlakukan tidak adil? Apakah Bapak Ibu sering diperlakukan tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan? Ada kalanya kita di Bapak Ibu tidak dianggap orang, ada kalanya kita dilecehkan, diremehkan, bahkan dianggap tidak punya kemampuan apapun. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, Daud sudah membuktikan dengan ketulusan hati, dengan hati yang tulus. Daud sudah membuktikan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menjatuhkan kita. Amin. Sekalipun Daud itu disuruh pergi mengembalakan kambing domba, sekalipun Daud tidak dipersiapkan menjadi raja hari itu, tapi hatinya yang tulus ini tetap membuat pilihan Tuhan jatuh kepada Daud. Kita mungkin berada di tempat yang kita anggap tidak akan membuat kita populer. Kita mungkin berada di sebuah tempat atau di sebuah keadaan yang membuat kita sulit untuk berkembang. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana kita memiliki hati yang tulus. Itu akan menjadi kunci bagaimana kita akan dipakai Tuhan. Kita tidak bisa mengubah cara, atau kita tidak bisa mengubah apa yang orang pikirkan tentang kita. Tapi kita bisa mengubah cara kita memandang dia. Bapak Ibu tidak bisa mengubah
pikiran orang. Tidak bisa kita ubah Bapak Ibu. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahnya. Tapi kita bisa mengubah cara pandang kita kepada mereka. Ada orang yang membenci Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa mengubah dia supaya dia tidak benci kepada kita? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah orang untuk tidak benci kepada kita. Tapi kita bisa mengubah cara pandang kita kepada dia. Sekalipun kita dibenci, sekalipun kita tidak disukai, kita bisa mengubah pola pandang kita kepada dia. Anda hanya mengatakan, ya mungkin dia belum disentuh oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Kita hanya bilang, belum disentuh Roh Kudus aja. Nanti suatu saat ketika Roh Kudus bekerja, Tuhan akan ubah benci itu menjadi cinta. Amin Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu merasa rendah diri ketika kita tidak dianggap. Karena firman Tuhan yang berkata di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Bagian kita adalah melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan punya bagian untuk mengangkat kita. Kita tidak usah pusing dengan apa yang terjadi dalam hidup ini, tetapi percayakanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah salah memilih orang. Tuhan itu tidak pernah salah memilih orang. Tuhan itu tidak pernah salah mengirim berkat. Kalau kita memiliki hati yang tulus, miliki hati yang tulus, dan percayalah Tuhan hanya bekerja dalam diri orang-orang yang berhati kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.